visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini barenglah olah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di manapun berada, senang ngerasa di hati kulo paca bersua kembali di kesempatan pagi menjelang siang ya, karena bentar lagi masuk siang dan masuk di Sriwijaya siang pada pagi hari ini. Dan pastinya kita seperti yang dijelaskan tadi ada obrolan spesial ya, obrolan siang hari mengenai temanya pasca pemilu ya. Ya pemilu lah lewat beberapa bulan yang lalu. Yang sekarang tinggal mana caranya mengisi yang kembali. Yang pastinya kaget di rentan waktu ini kaget ada juga pilkada. Nah, kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Di hari ini ada Bapak Amrah Muslimin. Beliau ini selaku dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan pengamat pemilu serta pilkada. Dan sekarang menjadi tenaga ahli DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang sikoknya lagi ada budak muda Veldi Karisma Pradipa. Beliau ini sebagai young entrepreneur atau ya bisa dikatakan wirausaha muda ya. Dan kita langsung baik untuk ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber kita dan menyapa beliau. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak kaku lah gitu Pak. Tapi sebenarnya kita ini dalam obrolan bahasa Palembang Pak. Ya. Iya. Jadi agak santai-santai dikitnya. Ini ada Pak Amrah Muslimin yang dulu beliau pernah di KPU Sumatera Selatan selaku ketua. Ya. Dan sekarang masih tetap memperhatikan ya pemilu dan pilkada dan menjadi bisa dikatakan narasumber setiap kegiatan yang ada hubungan dengan pemilu dan pilkada. Dan sebelahnya ada Vilda. Vilda, kita panggil Vilda ya. Biar akrab ya. Boleh. Iya. Nah, Vilda, ini Vilda ini seorang entrepreneur ya di Sumatera Selatan, juga mewakili anak muda Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Pak Amrah, ini kita ngobrol tentang pasca pemilu. Ya. Ya. Pasca pemilu ini banyak sudah kita lewati. Beda dengan pemilu yang 10 tahun yang lalu yang agak serem-serem mana. Ya. Sekarang ini ya bisa dikatakan aman damai lah. Tapi harus kita olah lagi apa yang harus kita lakukan untuk mengisinya biar lebih nyaman lagi masyarakat. Diatur ya Pak, mungkin sebagai preamble maksudnya itu pembukaan Ya. apa yang kita bakal obrolkan. Silakan Pak. Ya, jadi kalau bicara soal pemilu 2024 kan ini belum berakhir. Artinya kan tahapan pemilu ini akan berakhir pada saat satu pemilu presiden dan wakil presiden berakhir pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih itu tanggal 20 Oktober 2024. Nah, kemudian untuk pemilu
legislatif, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu juga akan berakhir setelah mereka dilantik. Kapan pelantikannya itu di tahapan pemilu itu di Agustus, di interval waktu Agustus sampai dengan September 2024. Nah sekarang masyarakat juga perlu tahu bahwa KPU sekarang sedang menjalankan tahapan atau mengikuti tahapan yang memang diatur dalam undang-undang adalah perselisihan hasil pemilu. Jadi di Sumatera Selatan ini ada juga partai politik yang merasa belum menerima hasil ya, belum menerima hasil pemilu dan mereka menyampaikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang mereka sedang sedang mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi. Artinya pertanyaannya yang muncul adalah apakah akan terjadi perubahan misalnya ya dari si A yang duduk tiba-tiba hasil Mahkamah Konstitusi dikalahkan dan si B duduk, bisa saja terjadi itu. Ya, bisa jadi. Jadi memang sekarang ini adalah kalau ditanya pasca pemilu itu adalah kita sedang menghadapi persiapan akhir dari tahapan. Ya, baru setelah dilantik, nah kita baru bicara apa yang harus dilakukan masyarakat dan anggota dewan yang baru dilantik itu sendiri. Saya kira itu. Oke, ini sebagai pembuka dari Pak Amrah ya, dan bisa mungkin pendengar berinteraksi langsung nantinya di 0711 351 656. Sekali lagi 0711 351 656 atau melalui WhatsApp kita di 0897 7884 884. Cuman berkirim tulisan WhatsApp kita baca ke pertanyaan-pertanyaannya seputar dengan tema kita pasca pemilu pada siang hari ini. Dan untuk Valdi sendiri mungkin sebagai pembuka, karena Valdi adalah bisa dikatakan anak muda yang kemarin melok-milih ya. Betul. Dan ada pilihannya mungkin ya, walaupun apapun hasilnya ya, dari pilihan tersebut ya mewakili anak muda ya, apa yang bisa disampaikan? Nah, terkait pasca pemilu ini sebenarnya menurut kami para kaula muda seperti ini memang banyak sekali perubahan ya mungkin ya, perubahan. Dan mungkin sebagai pandangan saya sendiri itu pasca pemilu ini tentunya di 2024 ini merupakan salah satu konsolidasi demokrasi bagi saya. Nah seperti itu. Nah jadi memang pemilu ini banyak sela-sela era perubahan di sini terkait dengan teknologi, apalagi di penyebaran informasi di sini. Nah itu. Jadi banyak beberapa hal, insiden-insiden yang cepat dapat kami dapatkan informasinya seperti itu kan. Dan juga memang di pemilu ini nih banyak sekali lumayan panas ya Pak ya, menurut saya lumayan panas, dan juga banyak ada terkait kode etik Mahkamah Konstitusi dan lain-lain hal seperti itu. Nah itu jadi salah satu memang yang pemilu menurut saya yang agak kontroversial ya. Nah, betul. Itu. Dan pembelajaran apa Pak yang mungkin bisa gitu untuk masyarakat? Karena ini kan pasca pemilu juga Pak masih banyak runutan atau ya bisa katakan langkah-langkah tahapan ya. Dan yang banyak yang terkena ini ke anak muda yang belum banyak ngerti sama masyarakat menengah ke bawah yang mudah dibisik-bisikin. Nah, mana nih Pak kira Pak? Jadi 2024 seperti yang disampaikan oleh rekan tadi Filda bahwa dari sisi generasi muda melihat banyak sekali hal-hal baru yang dia dapatkan. Pertama bahwa 2024 pemilu lebih identik dengan bagaimana penggunaan media sosial dalam kampanye. Kemudian ada persoalan-persoalan dinamika hukum ya, dinamika hukum pemilu yang terjadi. Misalnya pada putusan MK tentang menetapkan syarat umur dari wakil presiden. Nah bagi saya itu penting untuk diketahui oleh masyarakat, tapi tidak mesti bahwa putusan itu menjadi sebuah perdebatan yang panjang. Karena kita ini kan menganut negara hukum ya. Ketika sebuah putusan itu bersifat inkrah, maka
tidak ada satupun orang di atas bumi Indonesia ini bisa menolaknya. Artinya kita harus patuh dan taat terhadap hukum itu, dan pemilu itu sudah selesai. Nah, maka evaluasinya adalah tentu dari 3 sisi kalau menurut saya. Pertama, dari sisi penyelenggara pemilu, kemudian dari sisi peserta pemilu itu sendiri, kemudian dari sisi pemilih. Bagaimana sekarang yang kita khawatirkan kemarin di awal-awal tahapan, salah satu kalau saya menyebutkan racun demokrasi ya money politik itu semakin meningkat kalau yang saya lihat ya. Terasa benar, terasa benar dan itu yang menjadi khawatirnya itu masyarakat menganggapnya itu menjadi hal yang lumrah. Betul. Nah, itu yang harus kita antisipasi ya. Apakah sistem pemilu dengan proporsional terbuka sebagai salah satu sebab munculnya money politik itu dievaluasi atau bagaimana? Kemudian yang terpenting dari semua itu ya, saya berharap generasi muda melihat pemilu ini penting sekali. Bagaimana generasi muda seperti Veldi melihat ruang pemilu itu sebagai bukan hanya memainkan peran sebagai pemilih. Saya berharap Veldi sudah memikirkan dia harus menjadi bagian dari peserta pemilu dan generasi muda suatu saat yang akan mengisi anggota legislatif maupun presiden, wakil presiden maupun kepala daerah yang akan sebentar lagi juga akan kita lakukan pemilihan. Nah, itu yang penting. Ya, bukan hanya bisanya berdemo, Pak ya. Tapi demo yang disampaikan secara ya luhur lah ya. Nah, untuk Ferdi sendiri, ini apa yang disampaikan Pak Amrah nih? Mungkin ada yang ngomong tadi money politik. Apa pernah terlihat oleh Ferdi sendiri sebagai anak muda? Terkait money politik memang sebenarnya apalagi di daerah kita sendiri memang mungkin sudah dibilang hal yang lumrah, mungkin kemungkinan besar seperti itu karena yang saya lihat sendiri money politik tuh sudah lancar sekali bukan diam-diaman bukan diam-diaman lagi, malahan sudah bisa dibilang terang-terangan. Tapi anehnya Pak Amrah tidak terbukti atau mungkin tidak ada yang mengakui, betul. Itu yang menjadi ilmu politik juga atau masyarakat ya. Nah, ini yang perlu kita evaluasi ya kan. Memang kalau dari sisi itu kan hukum itu disebut dengan tindak pidana pemilu ya. Yang memberi dan yang menerima sekarang bisa ditindaklanjuti dalam proses hukum. Tapi kan faktanya memang sulit sekali dan hampir semua peserta pemilu sudah mengaku itu ya. Jadi hampir peserta pemilu yang melakukan money politik itu hanya 25% yang berhasil. Jadi ada yang gagal juga. Lebih banyak yang gagal. Jadi kalau bahasa Palembangnya kelebu. Ya kan banyak yang kelebu nih caleg-caleg ini. Nah, ini yang menjadi bisa dikatakan untung-untungan juga tuh. Iya, makanya pemilu kan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kan secara filosofi seperti itu. Tapi dalam konteks yang terjadi sekarang justru yang tadi pemilu kok jadi gambling gitu loh. Iya. Pemilu kok jadi sudahlah ini baiklah apa namanya kalau istilahnya tuh pecah judi-judian ngetes di masyarakat juga. Di masyarakat juga kalau di pembicaraan pasti ngomong mereka siapa menang siapa kalah dan mereka bisa menebak itu, Pak. Iya. Nah, itu yang membuat kita harus prihatin dengan itu ya. Karena begini ya. Kalau seperti itu maka pemilu ini hanya berlaku untuk pemilik modal saja. Nah, betul. Rekan-rekan muda seperti Veldi ini nggak bisa. Dari mana teman-teman yang muda yang punya kemampuan ya, yang punya kemampuan itu bisa jadi kalau metode seperti ini terus kita berlakukan. Maka jangankan kita ya, yang awam ini, yang orang kecil ini, presiden terpilih saja kemarin saya dengar sudah memberikan statement bahwa pemilu kita ini high cost, tinggi, melelahkan. Operasional untuk penyelenggaraan. Ya. Dari semua sisi ya. Kalau penyelenggara pemilu memang kewajiban negara untuk menyediakan APBN. Nah, tapi kan kalau untuk peserta pemilu
pasti ada dananya, ada cost-nya. Tapi kan untuk yang berhubungan dengan money politik kan itu tidak boleh. Nah justru yang sekarang fakta yang terjadi adalah justru money politik yang menjadi biaya terbesar bagi para caleg itu. Dan ironinya dari 100% yang melakukan money politik hanya 25% yang jadi. Tapi ada rasio kegagalan juga tuh. Tinggi. Iya. Iya. Oke, Peldi ada tambahan mungkin? Nah, terkait hal ini mungkin dalam pandangan saya kan lebih ke edukasi terkait masyarakat dalam memilah-memilih seperti itu kan, memilah-memilih untuk melaksanakan pilihannya seperti Nah, itu, sekarang tanpa Peldi, money politik seperti Peldi sebagai anak muda merasa teredukasi tidak selama ini? Untuk sekarang kalau menurut saya sendiri di era internet sekarang mungkin cuman 50% yang ada edukasi dari pemerintahan seperti itu yang saya rasakan kan. Nah itu selebihnya malahan banyak ujaran-ujaran kebencian yang ada di situ. Nah jadi memang menurut saya kurang mengedukasi untuk kami sebagai kaula muda seperti itu kan. Malahan apa namanya memberikan pengaruh-pengaruh buruk bagi saya seperti itu. Nah itu. Agak kampen-kampen aja kebanyakan ya. Nah, Pak Amra, kalau perbedaan dengan 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu dengan sekarang ini, Pak, apa yang harus mungkin dikoreksi juga, Pak? Saya kira kita harus berani untuk mengatakan bahwa pemilu ini sistemnya harus dievaluasi ya. Jadi sebenarnya kunci dari kualitas pemilu itu adalah hasil dari pemilu itu sendiri. Jadi kalau presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi kabupaten, termasuk bupati dan wakil bupatinya itu terpilih adalah orang-orang yang memang berkualitas ya, maka itu dinamakan pemilu yang baik. Nah tapi kan kita juga harus melihat nih, apakah terutama yang anggota DPR sekarang yang terpilih, apakah para anggota DPR yang terpilih itu adalah orang-orang yang memang punya kualifikasi, mempunyai kualitas yang baik, yang bisa ketika dia dilantik dia sudah punya visi dan misi dia untuk menjalankan tugas dia sebagai anggota DPR. Nah yang saya takutkan itu nanti ketika dia setelah dilantik dia tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Nah itu kan sangat merugikan, biaya itu sudah sangat besar ya kan. Kemudian dan resiko yang tidak dipikirkan oleh masyarakat yang menerima money politik itu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa seluruh masyarakat Sumsel menerima money politik ya. Tapi kalau dari beberapa survei yang saya baca, memang di Sumatera Selatan ini 52% pemilih yang ada di Sumatera Selatan itu akan mengubah pilihannya menjelang hari H dikarenakan beberapa hal. Salah satunya itu adalah money politik. Nah itu yang harus menjadi perhatian gitu. Karena kalau ini kita biarkan siklusnya ini naik nih. Proporsional terbuka itu sejak 2014 dilakukan. 14, 19, 9 dan 2024. Nah siklusnya naik nih. Kalau ini dibiarkan artinya 2029 kalau tidak ditemukan cara yang tepat, kalau memang proporsional terbuka ini masih tetap ya diberlakukan, maka harus dicarikan cara yang tepat untuk bisa paling tidak mengeliminir, mengurangi praktek-praktek yang tidak baik dalam pemilu ini. Pasti ada cara itu ya. Pasti ada cara. Mana caranya itu kita tunggu ya. Itu. Yang pastinya bukan hanya kasus money politik, mungkin juga sekarang juga kalau dari penentuan pemenang juga ada yang persamaan perbedaan dengan tahun-tahun dulu mungkin. Kalau kita kan tetap menggunakan Undang-Undang 7 2017. Artinya antara 2019 dengan 2024 itu sama. Itu pun berlaku nanti pilkada. Pilkada itu tetap menggunakan undang-undang lama, Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Artinya memang
penentuan calon terpilih, mekanisme kampanye, ya kan, cara pemungutan dan penghitungan, pemungutan dan penghitungan itu sama. Artinya tidak ada perubahan dalam konteks sampai dengan 2024 untuk pilkada. Setelah ini anggota dewan terpilih pasti akan melihat bagaimana Undang-Undang 7 dan 10 2016 ini masih layak tidak digunakan. Nah, maka dari itu ruang itulah yang akan harusnya dijadikan evaluasi sebelum merevisi undang-undang yang 2 undang-undang tersebut. Oke. Ya dulur yang pengen bergabung silakan di 0711351656 untuk dulur galau-galau yang mungkin pengen bertanya atau bertanya dengan narasumber kita. Ini bagus ya nih apa yang kita obrol kepada siang hari ini pasca pemilu. Jadi Oji Pak Amra tadi dan juga ada Feldi ngomong juga Bang. Sebenarnya masih banyak tahapan-tahapannya pemilu ini ya sampai kali ditentukan oleh keputusan ya, terakhir untuk siapa yang menduduki posisi yang sudah ada yang tentunya ini ada pergolakan juga kok ngapa si Anu jadi ya atau karena dia kurang dia akan menentukan ke mahkamah ya. Ini berapa waktu biasanya? Proses persidangan untuk presiden dan wakil presiden itu 45 hari. Jadi tapi yang presiden sudah selesai. Sudah selesai. Jadi sekarang ini di beberapa untuk Sumatera Selatan itu memang di beberapa dapil yang menyampaikan gugatan ya. DPR RI misalnya ada memang yang menggugat. Kemudian DPR provinsi ada juga yang menggugat. Di beberapa kabupaten kota juga ada yang menggugat. Berapa persen kira-kira mereka bisa? Tidak banyak. Kalau melihat dari konteks pelaksanaan sidang di Mahkamah Konstitusi itu ya memang yang agak mungkin ya mempengaruhi akan merubah putusan itu ketika selisih hasilnya sedikit. Antar sama partai? Antar partai. Jadi sekarang ini lebih banyak antar partai. Bukan sesama anggota partai. Sesama anggota partai itu berat, harus ada rekomendasi dari yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen partai. Peraturan mereka. Ya, gitu. Jadi mereka harus kalau sesama di internal partai dia harus melalui mekanisme mahkamah partai namanya. Nah, kalau antar partai dia bisa langsung ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau selisihnya tipis, nah itu yang bisa saja berubah. Seperti di beberapa daerah itu puluhan dia selisihnya, dan itu memberikan ruang ya akan ada perubahan putusan dalam proses itu. Kalau dia selisihnya banyak, karena biasanya kan majelis itu menghitung apakah kecurangan, kelalaian misalnya yang terjadi dalam proses penghitungan suara itu mempengaruhi keterpilihan si penggugat ya dalam hal ini. Oke. Feldi selama jadi pemilih pertama ya terus apa yang sudah mendapat yang didapat oleh Feldi untuk nanti ke depannya? Ada keinginan mungkin Pak Irham tadi bisa menjadi salah satu ya orang yang dicalonkan nanti siapa tahu ya atau yang bergerak di politik ya dan atau orang-orang yang menggerakkan bahwa kita harus yang bersih sekarang ini harus gimana tuh? Nah itu jadi harapan kami kaula muda memang yang tentunya yang terbaik untuk konsolidasi demokrasi kita pada saat ini. Nah itu jadi memang di era sekarang tuh mudah penyebaran informasi itu mudah, jadi tidak mungkin sampai kaula muda itu dapat informasi di situ. Nah itu, nah jadi memang harapan kami yang sebenarnya itu transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemilih gitu ya, pemilih dan juga yang dipilih nantinya seperti itu. Jadi harapan kami itu pengen memang transparansi baik tanpa seperti apa ya yang ditutup-tutupi seperti itu kan. Nah itu Oke, tapi apa yang selama ini dari awal mungkin sebelum mencoblos ya, ini kan baru Pak sampai sekarang apa yang dapat pembelajaran apa yang didapat dari selain dari yang kasus money politik tadi? Sebenarnya kalau terkait yang didapat pada saat pemilih sekarang seperti ada perkembangan memang Pak. Iya karena memang dari tahun ke tahun ya. Dari tahun ke tahun memang perkembangan dan juga ada beberapa jurnal yang saya baca itu
dari 2019 sampai 2024 itu ada kenaikan pemilih kaula muda ya Pak. Jadi 50% 50% lebih itu ada pemilih kaula muda. Jadi kaula muda yang milih banyak 50% ke atas. Nah itu semenjak 2024 Ya. di situ Pak. Ada tambahan ya namanya. Ya, Ada penambahan di situ kan. Jadi sangat-sangat penting Nian, mungkin bisa dibilang generasi sekarang. Ya. Nah itu benar kata Pak Amra tadi, salah satunya generasi kami ini memangnya harus lebih mengerti Ya. kontekstual sebagai pemilih dan Ya. juga sampai bisa berkembang untuk mencalonkan diri sampai seperti itu kan. Oke, oke. Ini Pak Amr, ini kan mereka sebagai nantinya untuk siapa tahu ada perubahan untuk Indonesia nih. Karena generasi sekarang lah yang harus berpikir bagaimana caranya supaya mereka menahan untuk menerima yang tadi katanya. Terus atau memberikan perbaikan-perbaikan untuk pemilu ke depannya. Nah, untuk yang kasus golput sendiri sekarang ini meningkat apa? Kalau golput itu saya melihat datanya lebih konstan ya kalau di Tidak ada perubahan atau? Iya. Naik turunnya tipis, jadi tidak signifikan nantinya kan. Memang rata-rata partisipasi pemilih di Indonesia ini kan mulai dari 65% sampai dengan 84%. Iya. Nah sisanya itu dapat dikelompokkan sebagai golput, walaupun sebenarnya kalau di breakdown lagi kan tidak seperti itu kan. Golput itu kan sebenarnya kan keputusan pribadi yang dilakukan secara rasional untuk tidak mengikuti pemilu. Tidak mengajak orang lain. Jadi kalau uang kesiangan itu bukan Iya, golput. iya. Itu kan salah dewek gitu. Keliruan. Sampai dalu sampai subuh pagi ke duit kita doan bangun siang. Iya. Psikologi mungkin dia pindah tempat atau mungkin Ya, itu kan kayak ini pindah tempat, tugas. Ya. Nah, itu kalau dia tidak cepat mengurus mengikuti aturan peralihan pindah memilih itu kan memang dia tidak bisa menggunakan hak pilih, karena ketika dia memaksakan menggunakan hak pilihnya, surat suara yang dia gunakan itu akan digunakan oleh orang lain. Pemilih yang memang sudah terdaftar dalam Iya. DPT. Jadi terjadi penyalahgunaan Nah, Pak. itu. Nah, itu. Iya, jadi harus orang-orang yang benar itu ya. Iya. Oke. Dulu kita bakal balik lagi ya, tentunya di obrolan siang hari ini untuk dulu galo-galo. Jadi kita lanjut kembali ya nantinya di sesi kedua untuk dulu galo-galo di obrolan pasca pemilu. Kita lanjut kembali dengan beberapa lagu. Setelah itu kita akan kembali di program obrolan siang hari ini. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Ngelamun
apa cerita ke Japonian itu si baju abang. Itu jembatan Ampera yang sudah abah kata ke tadi. Tak tinggi panjang baju abang, itulah lambang kota Palembang. Oi, abanyo, apa gawe duduk di situ? Ngelamun terus, cak banyak yang dipikirkan. Alangkah galak abang ngelamun, mikir ke langit tidak berdiam. Alangkah galak abang ngelamun, mikir ke langit tidak berdiam. Tidak siapa ngelamun, apa tidak duduk ngelamun. Yang apa pikir ke, baju abang di tengah sunyi. Besar tinggi panjang lania, alangkah sedap dipandang mata. Besar tinggi panjang lania, alangkah sedap dipandang mata. Siapa itu? Siapa pula itu si baju abang? Awaklah tua jangan banyak macamnya, jangan pecah budak baru nak muda. Ibo kaget dulu, jangan laju nian ibo nak marah. Dengar dulu apa cerita ke siapa nian itu si baju abang. Itu jembatan Ampera yang sudah abah kata ke tadi. Tak tinggi panjang baju abang, itulah lambang kota Palembang. Itulah lambang kota Palembang. Itulah lambang kota Palembang. Palembangmu ini mewangi bunga, terhirup melintas di udara. Senja menyingsing memeluk kota, aromamu melekat hingga kini. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Setiap tempat penuh cerita,
Ya dulur, kita lanjut kembali di kesempatan siang hari nih dalam obrolan Sriwijaya pagi dan Sriwijaya siang di pasca pemilu temanya ya. Dengan topik peran dan partisipasi masyarakat pasca pemilu. Nama mana kita berpartisipasi, bagaimana kita berperan dalam mengisi sekarang ini rangkaian-rangkaiannya nantinya, dan apalagi setelah kita akan melaksanakan yang namanya pilkada. Pilkada ini pemilihan wali kota dan kabupaten dan juga gubernur ya. Nah ini Pak Amrah, ini mana nih masukan untuk masyarakat sendiri? Ya, jadi memang harusnya kita bisa melihat pilkada ini sebagai representatif dari representasi ya dari pemilu presiden, tapi lebih kecil. Jadi pilkada ini miniaturnya pilpres. Jadi masyarakat Palembang diberi hak oleh undang-undang untuk menentukan siapa wali kota dan wakil wali kotanya. Begitu juga di Muba, di Lahat, seluruh Sumatera Selatan serentak 17 kabupaten kota plus 1 pemilihan gubernur, wakil gubernur. Jadi memang begitu pentingnya ya, strategisnya peran pemilih dalam pilkada yang akan dilaksanakan November 2024 ini. Nah, tadi disebutkan presentasi kelompok generasi muda sekarang itu mendominasi pemilih di Sumatera Selatan. Lebih dari 50% pemilih di Sumatera Selatan ini berusia 17 sampai dengan 46 tahun. Itu kelompok-kelompok yang memang tidak rentan. Artinya dia sudah punya ideologi, kalau partai politik ya. Sudah punya patron tersendiri untuk melihat kontestasi pemilu maupun pilkada ini. Jadi mereka ini sebenarnya harapan bagi kita untuk menentukan kualitas daripada pilkada itu sendiri. Nah, maka dari itu saran saya tentu peserta pilkada harus lebih banyak melibatkan generasi muda. Caranya melalui media sosial bisa? Banyak sekali media sosial bisa, apalagi sekarang harus diakui metode pemilu konvensional seperti dulu itu tidak efektif lagi, lebih mahal dan tidak efektif ketimbang dengan penggunaan media sosial ya, yang lebih murah dan efektif. Nah, maka dari itu memang pilkada 2024 ini bagi orang yang bisa melihat ini sebagai sebuah prospek dan sebuah wadah untuk mencari informasi ilmu sebanyak mungkin untuk generasi muda, ini penting. Bagaimana caranya? Melibatkan diri. Melibatkan diri itu banyak. Jadi tim, jadi influencer. Influencer kan tidak mesti harus memihak. Dia bisa bekerja sama dengan KPU misalnya untuk mensosialisasikan pemilu itu kepada sesama generasi milenial. Nah, kemudian yang kedua yang lebih lebih hebat lagi adalah dia menjadi peserta pemilihan. Wali kota kita berharap ada orang muda, bupati harus ada orang muda. Karena tadi ini alam sudah memperlihatkan 50% ini 17 sampai 42. Ini sebenarnya sinyal ya. Ini estafet kepemimpinan ini harus sudah diserahkan kepada orang-orang muda. Artinya kan memang, nah pertanyaannya sekarang apakah ini sudah satu generasi muda dan milenial ini sudah siapkah? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, fakta di lapangan tidak banyak generasi muda yang siap. Sekarang generasi muda kita asik dengan penggunaan teknologi yang justru lebih mubazir. Nah, ini balik ke tidak siap tadi, atau juga mana generasi muda sekarang cuek-cuekan bae nih. Nah, ini apa dia pemahaman selain tadi teknologi, atau mungkin ada itu bae lah. Paling kalau kepilih itu lah bae. Nah, itulah maksudnya kan begini. Saya berharap generasi muda ini kan memang zaman sekarang
generasi muda itu memang sifatnya seperti itu. Beda dengan generasi kita ya. Dulu kita ketika kita mengomongkan tidak itu panjang itu. Sebelum kita memutuskan itu evaluasinya panjang. Nah, sekarang lebih cepat ini mereka karena memang tingkat informasi lebih cepat mereka terima, nah sehingga menimbulkan dampak negatif seperti itu. Nah, yang harus dihindari adalah bagaimana peristiwa-peristiwa ya yang terjadi pada pemilu sebelumnya, pada pilkada sebelumnya itu dieliminir sedemikian rupa sehingga ada peran nih, terutama partai politik ya. Untuk memberikan, kalau istilah kita itu chef itu menyajikan menu yang enak sehingga generasi muda kita ini tertarik dengan politik. Seperti yang katakan oleh moderator tadi bahwa jadi generasi muda kalau itulah yang jadi itulah yang jadi si kaget sudah ini anaknya kan seperti itu kan. Nah, itu yang harusnya kita sama-sama harus kita mulai lawan itu. Feldi bisa menambahi mungkin? Nah, sebenarnya memang terkait kaula muda sekarang memang harus diakui juga, Pak. Jadi memang semua kaula muda, bahkan hampir 80% kaula muda itu minat baca dan juga minat menggali informasi untuk hal-hal yang viral bae. Kasarnya itu hal-hal yang viral bae dan juga tidak terlalu minat ke arah yang memang harusnya penting di pembelajaran seperti itu, di pembelajaran terkait politik khususnya seperti itu kan. Nah, itu padahal memang ada banyak salah satu seharusnya pengaruh bagus untuk kami kaula muda. Nah, itu satu. Yang kedua, memang kebanyakan kaula muda sekarang itu mungkin beberapa persennya itu tidak mendapatkan akses seperti itu. Akses yang memang membuat kami itu bisa berkembang seperti itu. Itu yang menyebabkan cuek tadi ya? Nah, itu. Yang memang harusnya diedukasi ke kaula muda seperti kami seperti itu kan. Kalau dulu mungkin zamannya Pak Amrah yang ini ada, kalau misalnya perahnya pemilu atau pilkada itu adanya festival generasi muda, kreativitas ya, ada hubungan dengan mungkin parade band atau apa. Dan itu dimasukkan edukasi. Mungkin ini yang Feldi katakan ini mungkin kurang akses tadi ya. Nah, itu betul Pak. Jadi memang kebanyakan yang terjadi malahan kayak undang-undang band saja seperti itu kan. Jadi akibatnya itu kaula muda tuh hanya minat ke salah satu hiburannya saja seperti itu, bukan ke edukasinya. Padahal yang pentingnya itu sebenarnya poin penting yang minat kami itu sepertinya di situ yang tepat. Nah, itu daripada pengguna band kan banyak kan setiap ada festival seperti itu. Oke. Pak Amrah ini kan pernah di KPU Pak ya, dan mungkin ada perubahan di KPU sekarang ini atau sebelumnya untuk mengenai sosialisasi Pak? Iya. Sosialisasi itu kan sebenarnya strategi ya, strategi penyelenggara. Memang kalau karena yang menyusun anggaran pilkada gubernur ini kan masih periode saya waktu itu. Jadi memang dianggarkan untuk melakukan sosialisasi. Nah, mungkin kayak roadshow deh. Iya. Prakteknya yang harus dielaborasi lagi. Jangan seperti yang disampaikan oleh teman tadi bahwa ngundang band, justru bandnya yang dominankan. Nah, betul Pak, betul. Sementara literasinya yang pemberi literasi tidak pas, monoton, sehingga waktunya singkat. Ya, tidak punya kapasitas. Nah, ini yang harus juga dipikirkan oleh penyelenggara pemilu, bagaimana mengkonsep sosialisasi itu dengan tepat, karena memang market sosialisasi untuk pilkada sekarang ini tidak bisa dinampilkan adalah generasi muda. Jadi memang harus mengikuti pola pikirnya generasi muda. Jangan pola pikir tua dipakai untuk nyampaikan dengan yang muda, tidak kena. Lewat barang itu. Oke, Feldi, tambahan lagi mungkin apa yang disampaikan Pak Amrah? Nah, betul. Jadi Pak, memang harapan pribadi saya juga harapan seperti itu. Memang lebih ke literasi dan juga edukasinya. Apalagi tidak perlu sekarang harus mengadakan festival dan lain hal.
Lain hal bisa menyebarkan literasi seperti itu tuh melalui konten-konten kreator seperti itu. Nah, konten-konten kreator di era Media sosial sekarang, lagi media balik ya. sosial lah balik Iya. ya. Nah, itu apalagi di TikTok sekarang kan. Nah, itu sudah mulai mudah diakses oleh kaula muda seperti kami seperti itu kan. Nah, Ya. itu. Oke Pak Amran, mungkin untuk edukasi dan juga promosi tadi sudah disampaikan bahwa kita harus merangkul baik anak muda juga masyarakat umum ya. Nah untuk nantinya pembelajaran kembali ke masyarakat ya. Ini kan lagi pilkada nih. Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Ya pertama begini, masyarakat harus dipahamkan ya. Jadi pilkada itu adalah sarana kedaulatan masyarakat untuk menentukan pemimpin di daerahnya. Artinya masyarakat memang harus memastikan memilih calon yang benar-benar bisa merubah atau memajukan daerahnya selama 5 tahun ke depan. Ya. Nah, itu untuk bagi pemilih ya. Bagi peserta pemilu itu kan orang per orang yang berpasangan. Ya. Tapi yang menentukannya adalah, yang mengusungnya adalah partai politik. Ya. Maka partai politik ini penting sekali perannya dalam kemajuan bangsa ini. Maka kita menuntut partai politik untuk menyediakan calon-calon yang berkualitas. Ya. Bukan hanya calon-calon yang dari ekonomi dia mampu. Ya. Dari sudut pandang ekonomi dia mampu, tapi kualitasnya Tapi ada dari yang harus dari dituntut. segi independen atau yang ada. Yang saya lihat di seluruh Indonesia kan bebas kan? iya, tidak banyak. Iya. Sumatera Selatan ini cuman yang saya monitor baru satu di Palembang saja. Iya. Gubernur tidak ada perseorangan. Daerah-daerah lain kosong perseorangan. Belum terlihat ya? Sudah tutup. Oh iya. Artinya kan memang ruang perseorangan itu memang berat. Dia harus menyampaikan dukungan itu 6-8% kan. Yang pastinya yang diutamakan adalah dari politik tadi ya. Iya, dari partai politik. Memilihkan calon tadi ya. Jadi masyarakat sudah iya. antusias nih untuk menentukan pilihan. Tapi ketika dia melihat yang disajikan oleh partai politik itu orang-orang yang tidak kapabel, maka yang muncul adalah pragmatis. Sudahlah, saudara kamu. Kan saya itu. Iya. Itu muncul penyakit-penyakit demokrasi itu kan salah satu diawali oleh itu juga. Penokohan Kemudian ya. yang terakhir adalah munculnya tingkat partisipasi yang rendah. Iya. Orang menentukan sikap, sudahlah. Kita sudah mau milih nih, tapi partai politik tidak menyajikan atau menyampaikan kepada calon pemilih calon yang kredibel. Maka mereka memutuskan untuk tidak memilih. Jadi penting sekali peran partai politik dalam menentukan pencalonan daerah. Iya, oke. Dan ini di akhir program Pak, ini termasuk dengan apa yang kita obrolkan dalam beberapa puluh menit tadi, dan tentunya ada temanya mengenai peran dan partisipasi, dan tambahan mungkin sebagai penutup ya, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku atau wong-wong yang nanti bergerak di pemilihan nanti untuk peran dan partisipasinya sendiri. Silakan Pak Bram. Jadi pemilu dan pilkada itu bukan hanya melihat seorang pemilih masuk dalam bilik kemudian memilih calon, tapi masyarakat semua bisa berperan dalam konteks pemilu itu dengan perannya masing-masing. Tukang sablon punya peran untuk mencetak baju kaos bagi pasangan calon. Artinya pemilu dan pilkada bisa saya katakan bisa meningkatkan perekonomian. Betul. Snack dan lain sebagainya, semuanya. Kemudian generasi muda, saya selalu sampaikan, saat ini Anda mendominasi pemilih di Sumatera Selatan, maka saatnya juga generasi muda mengambil peran strategis dalam konteks pelaksanaan pemilu kada atau pilkada di tahun 2024. Nah, yang terakhir kepada peserta pemilu dalam hari ini partai politik, saya menyarankan untuk melibatkan sebanyak-banyaknya generasi muda, karena keterlibatan generasi muda hari ini itu akan memantik ketertarikan mereka untuk masuk dalam kontestasi politik di masa-masa yang akan datang. Hari ini kita melibatkan generasi muda, maka 10
tahun dan 15 tahun kita akan memetik hasil itu dengan baik. Oke, tambahan sedikit dong dari Vildi. Oke. Jadi mungkin dari saya itu khususnya ke kaula muda ya. Kaula muda memang harapannya dalam menjalankan pemberian suara seperti itu, harapan saya itu memakai ideologi sendiri dan juga memang tanpa ada pengaruh-pengaruh doktrin dari beberapa pengaruh dari beberapa salah satu forum atau mana, harus memakai ideologi sendiri. Jadi pikirkan Pola pikir, pola pikirnya dan juga kira-kira pengaruhnya gimana nih kira-kira yang dipilih ini kira-kira berkualitas atau tidak. Harus mengetahui dulu siapa yang dipilih ya. Iya, harus mengetahui dulu nih siapa dan juga memang latar belakangnya seperti apa dan memang orangnya seperti apa, seperti itu. Kan harus diukur di situ. Diukur juga. Jangan kebanyakan sih sekarang Pak. Ini sekarang itu kaula muda tuh ngikut tren saja dan juga memang mengikuti pengaruh-pengaruh dari rekan-rekannya saja seperti itu. Terima kasih Vildi dan juga ada Pak Amrah Muslimin ya. Dan sudah memberikan pencerahan ya, ilmu dan wawasan bagi pendengar. Siapa tahu peran aktif dari masyarakat akan lebih meningkat lagi dalam kegiatan pemilu atau pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Yang pastinya menambah pemikiran yang lebih pintar lagi agar kita terbebas dari namanya tadi menghilangkan money politik, atau mungkin racun demokrasi. Betul. Ada informasi hoax yang mungkin yang belum bisa dijelaskan tadi. Ada juga yang termakan dengan apa-apalah pokoknya. Yang pastinya dengan pemilu damai atau pilkada damai kita akan rasakan di Sumatera Selatan Indonesia. Terima kasih Pak Amra ya. Sama-sama. Dan juga Vildi ya. Dulu galau-galau di kesempatan siang hari ini ya, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber kita dengan topik kajian apa peran dan partisipasi masyarakat pasca pemilu. Bersama narasumber ada Pak Amrah Muslimin, beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, pengamat pemilu dan pilkada, dan tenaga ahli DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dan satu lagi ada anak muda Vildi Karisma Pradipa sebagai young entrepreneur yang sudah memberikan ungkapan atau juga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini yang dalam obrolan di kesempatan siang hari ini. Sampai ketemu di obrolan siang selanjutnya, dan tentunya saya Ahmad Joniala sebagai host pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Kemana